Ci episode 11. Langsung aja kita ke alur ceritanya. Guru Wuyu ternyata pergi ke puncak Wenqian untuk bertemu dengan senior ketua sekte karena Guru Wu mendengar bahwa segel Kaisar Iblis Ular terlepas. Ia bertemu dengan Guru Deng Yu yang merupakan tetua puncak hukuman surgawi dan memuji salah satu muridnya yang telah menyelamatkan sekte dari bencana itu. Namun Guru Deng Yu menolak pujian itu karena meskipun Xianxing telah membawa berita segel yang lepas kepada sekte, tapi yang berjasa pada peristiwa itu adalah murid senior Luo yang bernama Lin Fei. Guru Wu terkejut karena Lin Fei yang dimaksud sedang ia hukum di puncak pedang tajam. Guru Deng Yu menjelaskan bahwa Lin Fei telah mengorbankan nyawanya demi Xianxing bisa pulang dan memberi kabar pada sekte. Lin Fei juga telah diberi hadiah oleh ketua sekte dan juga diperintahkan untuk menempa pedang pada Guru Wu. Guru Deng Yu berpesan supaya Guru Wuyu tidak mempersulit Lin Fei. Mengingat itu, Guru Wu langsung pamit untuk pulang dengan alasan lupa memadamkan api tungku pedang. 箭炉的火好像没关，先走一步。 Sementara itu, Lin Fei masih kesulitan karena harus menghadapi salamander api.喂，用不着这么记仇啊！ Singkat cerita, Guru Wuyu sudah pulang untuk memeriksa keadaan Lin Fei. Li Chun langsung melaporkan bahwa Lin Fei telah melarikan diri. Ketika api bumi dalam tungku meledak, Lin Fei yang ketakutan memohon untuk dilepaskan dan nekat melepas rantai kobaran api sehingga bisa melarikan diri. Li Chun meminta maaf dan meminta untuk dihukum. Li Chun tentu saja hanya berbohong demi keselamatannya. Guru Wuyu mempercayai Li Chun dan menyuruh Li Chun berhenti meminta maaf. Namun tiba-tiba, Lin Fei keluar dari dalam tungku. Itu membuat Li Chun dan Guru Wu terkejut. Guru Wu bertanya pada Li Chun apa yang sebenarnya terjadi. Li Chun tidak bisa berkata apa-apa lagi selain hanya meminta maaf telah membohongi Guru Wuyu. Guru Wuyu berpikir cukup lama dan cukup keras menghadapi kesalahan Li Chun. Li Chun benar-benar membuatnya kecewa. Guru Wu mengirim pesan ke puncak hukuman surgawi dengan isinya hukuman untuk Li Chun yang ditugaskan untuk menjaga gunung pedang. Guru Wu mengusir Li Chun dari puncak pedang tajam. Li Chun mengaku salah dan meminta gurunya untuk menghukum dengan hukuman apapun asalkan dirinya bisa tetap berada di puncak pedang tajam. Guru Wu bisa menerima ego Li Chun ataupun ketika Li Chun menggunakan nama besar gurunya untuk memperoleh keuntungan. Namun Guru Wu tidak bisa menerima ketika Li Chun membohongi gurunya sendiri. Li Chun tidak bisa berbuat apa-apa lagi kemudian pergi untuk menerima hukumannya. Lin Fei berterima kasih karena Guru Wu telah berlaku adil. Guru Wu kemudian bertanya kenapa Lin Fei sengaja menjatuhkan diri ke dalam tungku. Lin Fei mengelak bahwa ia sengaja jatuh dan berkata bahwa itu adalah kecelakaan karena Li Chun mengipasi api tungku yang membuatnya terjatuh. Di dalam tungku, api bumi yang meledak membuatnya terdorong keluar dan beruntung baginya tidak terluka sedikit pun. Guru Wuyu tidak percaya itu hanyalah kecelakaan karena Lin Fei yang baru saja berada di ranah alam yang Yuan mampu memotong rantai kobaran api dan mampu selamat dari bahaya api tungku pedang. Lin Fei adalah orang pertama yang bisa melakukannya. Lin Fei menjawab bahwa semua ini adalah keberuntungan. Guru Wu berkata lagi bahwa keberuntungan juga bagian dari kekuatan. Lin Fei tidak perlu terlalu rendah hati. Dalam hatinya, Guru Wuyu menduga Lin Fei pasti memiliki keterampilan pengendalian api rahasia. Sementara Lin Fei dalam hatinya berkata bahwa selama dirinya tidak mengakui kekuatannya, maka Guru Wuyu hanya bisa menebak-nebak tanpa arah.
Guru Yu menyerah untuk mengungkap rahasia kekuatan Lin Fei dan mengubah topik pembicaraan ke penempaan pedang Lin Fei. Emas murni kelas 1 atau 2 hanya bisa menempa benih pedang kelas rendah. Jika ingin benih pedang kelas terbaik, maka setidaknya harus memiliki emas murni kelas 4. Selama ratusan tahun, Guru Yu menempa pedang hanya beberapa kali melihat emas murni kelas 4. Jika Lin Fei ingin benih pedang terbaik, maka Guru Yu bisa memberi Lin Fei emas murni kelas 4, namun sebagai gantinya, Lin Fei harus memberitahu kemampuan pengendalian apinya pada Guru Yu. Lin Fei terkejut Guru Yu menuding dirinya memiliki kemampuan pengendalian api, padahal kenyataannya tidak. Ini dikarenakan Lin Fei bisa selamat dari dalam tungku hingga Guru Wu berpikir seperti itu. Meski begitu, Guru Wu tidak memaksa Lin Fei dan justru menawarinya kesepakatan yang adil. Guru Wu melanjutkan bahwa dirinya tahu Lin Fei sengaja menjebak Li Chun. Meskipun begitu, Li Chun juga bersalah memiliki niat buruk kepada Lin Fei. Guru Wu tidak mempermasalahkan konflik antara keduanya, karena yang Guru Wu butuhkan adalah pengendalian api guna melengkapi kemampuannya sehingga bisa menjadi master penempa pedang. Sudah 300 tahun dan Guru Wu masih belum bisa mendapatkan kemampuan itu. Guru Wu menawarkan Lin Fei permintaan lainnya asalkan Lin Fei mau membantu Guru Wu. Lin Fei berterima kasih atas penawaran dari Guru Wu, tapi Lin Fei sebenarnya sudah memiliki emas murni sebagai bahan penempaan pedangnya. Lin Fei memberi emas murninya pada Guru Wu untuk diperiksa. Guru Wu sangat terkejut karena bahan milik Lin Fei adalah besi Phoenix yang amat sangat berharga dan langka. Guru Wu tidak menyangka dapat melihat besi Phoenix dalam hidupnya. Guru Wu kemudian meminta waktu 7 hari untuk menempa besi Phoenix yang akan dibuatnya menjadi senjata elit. Lin Fei sangat senang dan meminta bantuan pada Guru Wu. Sekian dulu alur cerita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share supaya channel ini makin sugoi. See ya!